Jadi pada kesempatan kali ini saya akan absen dulu. Amin Arianti. Ini nanti yang bisa dilakukan lagi. Dia Tasfiyatul Fadhila Bernanisi Fadilatul Nila. Saya betul mana? Izin. Sakit Berarti saya betul dia. Kami yaitu Salihah Indonesia Lagina Marbillah Latif Abdul Mirza Maulidatul Hasanah Munawarah Nadia Nailul Jahrah Mila Arifah minggu kemarin ada yang ingat membahas terkait apa? Nah, kemarin kita membahas terkait Bhinneka Tunggal Ika secara garis besar. Tapi karena sekarang sudah masuk pada pertemuan keempat, yakni pada halaman 130 itu membahas terkait merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Sebelum lanjut pada pembahasan, mungkin dalam benak kalian pernah terlintas ataupun merasa kenapa sih tradisi yang ada di Indonesia ataupun yang ada di daerah kita itu harus dijaga? Ada yang bisa jawab? Nasi itu sebuah anu kan? Tradisi itu tradisi ya bisa berupa adat istiadat. Nah, kenapa tradisi ataupun adat itu harus dijaga? Karena salah satunya tradisi merupakan warisan dari nenek moyang. Yang namanya warisan harus dijaga. Iya. Sama halnya kayak harta warisan. Iya. Yang namanya warisan itu tidak boleh ditinggalkan atau bahkan diperjualbelikan. Misal kayak kita dikasih rumah sama orang tua kita, itu harus dijaga sebaik-baiknya. Bisa mungkin sampai kita mati itu harus dijaga. Sama dengan tradisi. Sampai kita mati, bahkan sampai kiamat pun tradisi itu harus dijaga. Karena kenapa? Tradisi itu akan akan menjaga stabilitas di daerah kita sendiri. Misal contoh tradisi yang ada di Madura, di sini apa? Ya banyak ya. Nah itu, semisal itu dibuang, dilupakan kayak kerapan sapi, apa itu? Tong-tong. Iya. Tong-tong. Apa lagi namanya? Rokat. Nah, ya. 17. Ada rokat bisa rokat tise. Iya, rokat tase itu.
kita kalau di Sumenep I. ini peringatan 7 bulannya. Iya. Ini dilakukan ketika sang wanita hamil sampai umur 7 bulan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat meyakini dengan dilakukan peringatan tersebut bisa membuat si bayi itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengingat apa ya? Sekarang di era globalisasi banyak tradisi masuk terhadap negara kita. Bahkan bukan hanya tradisi yang ada dalam negeri, banyak tradisi yang bisa dikatakan modern sekarang yang itu munculnya dari negara-negara luar. Iya. Apa contohnya? Yang sering kali dilaksanakan di Sumenep sendiri, yang itu bukan tradisi Hiburan asli. pada orkes. Nah, itu konser. Ini juga merupakan salah satu tradisi, ya kan? Tapi tradisi konser ini bukan asli dari Indonesia, melainkan dari negara-negara asing, yakni negara barat. Kita sebagai warga negara yang baik, yang mengamalkan, yang mengimani terhadap Bhinneka Tunggal Ika ini, bukan lantas membuang, akan tetapi setidaknya ketika kita tidak bisa membuang ini secara keseluruhan, setidaknya kita bisa memfilterisasi. Jadinya apa yang menjadi nilai-nilai positif dari pelaksanaan konser ini, ya tidak apa-apa. Bukan lantas saya mengharapkan ini, tetapi ya karena sekarang memang sudah perkembangan zamannya sudah besar, ya, serba apa-apa ada konsernya. Misal kayak pernikahan. Pernikahan yang sedang kalian menikah itu adalah saudara kita sendiri. Masa kita mau bilang aja? Itu nah, Saling anu, Kak. iya, makanya kita harus pandai-pandai memfilter. Itu juga bicara apa yang dikatakan dari siapa? Lilda. Toleransi juga masuk dari bagian ini. Menghargai. Yang menghargai bukan lantas kita juga harus ikut di konsernya. Misal kayak joget ini. Cukup dengan menghadiri budayanya tanpa masuk di dalamnya seperti itu. Artinya masuk ini tak masuk ke undangannya, masuk di dalam lingkungan ini. Misal naik ke panggung joget, bisa mungkin harus dihindari karena kan di sini mayoritas santri. Coba sejauh ini apa ada yang mau ditanyakan dari ini? Ada. Ini bisa tanya. Ya Pak. Ayo, coba. Bisa perkenalkan dulu. Amin, Kak. Amel, langsung. Apa dampak negatif masuknya tradisi negara asing terhadap negara Indonesia? Dampak negatif tradisi asing. Iya. Kalau berbicara persoalan dampak negatifnya, itu mungkin sangat banyak. Kan tapi saya akan menyebutkan salah satunya dampak positif yang akan dirasakan terhadap negara Indonesia, terlebih pada kita sendiri ketika budaya-budaya asing sudah masuk pada negara Indonesia maupun bahkan barangkali terhadap kita sendiri. Yang pertama, hilangnya moralitas pada
diri seseorang. Misal, pelaksanaan konser ini kan banyak kan orang yang hadir di sini jarang sekalipun pakai hijab, ya pakaiannya ketat-ketat. Ini yang dimaksud hilangnya moralitas terhadap masyarakat Indonesia ataupun warga negara Sunda. Kan di dalam syariat pakaian itu harus menutup aurat dan tidak betulnya itu tidak terlihat. Itu salah satunya hilangnya moralitas terhadap warga negara Indonesia. Mirza. Apakah kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga tradisi lokal yang ada di negara kita? Ada yang bisa jawab? Wajib. Wajib. Alasannya? Karena seperti Kenapa sih tak jelas? Coba satu orang yang mana? Ayo. Apa alasannya? Kenapa bisa wajib menjaga tradisi? Ya baik. Sebenarnya pertanyaan yang Amel sama Lehida itu tadi. Ini adalah saling berkesinambungan, saling apa ya? Iya, berkesinambungan. Kalau ditanya wajib atau tidaknya, ya wajib. Kenapa? Ya karena betul tradisi itu sebagai warisan. Ketika ditinggalkan, jawabannya ini bisa menyebabkan moralitas seseorang itu hilang. Dan yang akan terjadi masuk neraka. Iya, Kak. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Kalau sudah nggak ada yang mau nanya lagi, kita sudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat terhadap kita di hari esok. Mungkin yang kita dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.